Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Nurzakia Adibah dari mahasiswi PGMI 4D. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan UAS Matematika, yaitu mengenai sifat-sifat bangun ruang sebagai berikut. Yang pertama yaitu kubus. Bangun ruang kubus memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, bangun ruang kubus memiliki 6 bidang sisi. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Bangun ruang yang kedua yaitu balok. Bangun ruang balok memiliki 6 sisi yang berbeda. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang tidak sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Contohnya yaitu lemari. Bangun ruang yang ketiga yaitu tabung. Tabung memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran. Yang kedua, tabung memiliki 2 buah rusuk lengkung. Tabung juga tidak memiliki titik sudut. Bangun ruang yang terakhir yaitu kerucut. Kerucut terdiri dari 2 sisi yang alasnya berupa lingkaran dan sisi lengkung. Yang kedua, memiliki 1 titik sudut pada yang kerucut. Yang ketiga, memiliki 1 rusuk berbentuk lengkung. 3. Baiklah, soal yang kedua yaitu tentang luas permukaan. Soal yang pertama, sebuah kubus memiliki panjang sisi 80 cm, hitunglah luasnya. Penyelesaian. Diketahui sisi 80 cm. Ditanya luas permukaan. Jawab. Luas kubus yaitu rumusnya 6 dikali S kuadrat. Luas sama dengan 6 dikali 80 dikali 80. Jadi luasnya yaitu 38.400 cm. Luas permukaan kubus tersebut adalah 38.400 cm. Soal yang kedua yaitu sebuah balok memiliki panjang 100 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 20 cm. Ditanya berapa luas permukaannya. Penyelesaian. Diketahui panjang 100 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 20 cm. Ditanya luas permukaan. Jawabannya yaitu rumus luas sebuah balok yaitu 2 dikali dalam kurung P dikali L ditambah dalam kurung P dikali T ditambah L dikali T. Kita masukkan angkanya yaitu 2 dikali dalam kurung 100 dikali 4 ditambah 100 dikali 20 ditambah 4 dikali 20. L sama dengan 2 dikali 400 ditambah 2000 ditambah 80. Kita turunkan 2 dikali 2480. Hasilnya yaitu 4960 cm. Baiklah, soal yang ketiga yaitu panjang jari-jari sebuah tabung adalah 105 cm, tinggi 20 cm, tentukanlah luas permukaan tabung. Diketahui jari-jari alas tabung 105 cm, tinggi 20 cm. Ditanya luas permukaan. Baiklah, untuk mencari luas permukaan, kita harus mengetahui panjang selimut dan keliling alas. Untuk mencari panjang selimut dengan rumus 2πr. 2 dikali 22/7 dikali 105, yaitu 660 cm. Luas selimut tabung sama dengan PR dikali T, yaitu 660 dikali 20, hasilnya 13.200.
Luas permukaan tabung 2 PR dalam kurung T ditambah R. 660 dikali 20 ditambah 105. 660 dikali 125 hasilnya 82.500. Jadi luas tabung 82.500. Soal selanjutnya, suatu kerucut memiliki jari-jari sepanjang 112 cm dan panjang garis pelukis 20 cm. Hitunglah luasnya. Diketahui jari-jari sama dengan 112 cm, garis pelukis 20 cm. Ditanya luas permukaan kerucut. Rumus luas yaitu Pi kali R dikali dalam kurung R ditambah S. L sama dengan Pi dikali R dikali R tambah S. L 22/7 dikali 112 dikali dalam kurung 112 ditambah 20. 22 dikali 112 dibagi 7 yaitu 16 dikali 132. L sama dengan 352 dikali 132. Hasilnya yaitu 46.464 cm². Jadi, luas permukaan kerucut adalah 46.464 cm². Soal selanjutnya, sebuah bola mempunyai jari-jari 126 cm. Maka, tentukanlah luas dari permukaan bola tersebut. Penyelesaian. Diketahui jari-jari 126 cm. Ditanya luas permukaan bola. Rumus luas permukaan bola yaitu 4πr2. 4 dikali 22/7 dikali 126 kuadrat. 4 dikali 22/7 dikali 126 dikali 126. Hasilnya yaitu 199.584 cm². Jadi, luas permukaan bola adalah 199.584 cm². Soal yang ketiga yaitu diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 125 cm. Berapa volume kubusnya? Penyelesaian. Diketahui rusuk 125 cm, ditanya volume kubus. Rumus volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Volume 125 dikali 125 dikali 125. Hasilnya yaitu 1.953.125 cm². Jadi, volume dari sebuah kubus tersebut yaitu 1.953.125 cm². Hitunglah volume balok yang mempunyai panjang 80 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Penyelesaian. Diketahui panjang 80 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Ditanya volume balok. Jawabannya rumus volume yaitu P dikali L dikali T. Volume sama dengan 80 cm dikali 8 cm dikali 5 cm. Hasilnya yaitu 3.200 cm3. Jadi, volume balok adalah 3.200 cm3. Soal selanjutnya terdapat diisi dengan air dengan jari-jari 126 cm dan tinggi 10 cm. Tentukanlah volumenya. Penyelesaian.
Diketahui jari-jari 126 cm dan tinggi 10 cm. Ditanya volume tabung. Volume sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. 22/7 dikali 126 kuadrat dikali 10 cm. 22/7 dikali 15.876 dikali 10 cm, yaitu 4.096 cm kubik. Jadi volumenya adalah 4.098,96 cm kubik. Soal selanjutnya, suatu kerucut memiliki jari-jari sepanjang 98 cm dan tinggi 21 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Penyelesaian. Diketahui jari-jari 98 cm, tinggi 21 cm, ditanya volume kerucut. Rumus volume kerucut yaitu 1/3 dikali Pi R kuadrat dikali T. Volume sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 98 dikali 98 dikali 21. Volume sama dengan 22 dikali 98 dikali 98. Hasilnya yaitu 11.288 cm kubik. Jadi volumenya yaitu 2011,288 cm kubik. Soal selanjutnya, Irza diberi bola oleh ayahnya yang memiliki jari-jari sebesar 90 cm, maka carilah volume bola tersebut. Penyelesaian. Diketahui jari-jari 90 cm, ditanya volume bola. Rumus volume bola yaitu 4/3 dikali Pi dikali R kuadrat. Volume sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 90 dikali 90 dikali 90. Hasilnya yaitu 3.052.080 cm kubik. Jadi volumenya yaitu 3.052.080 cm kubik. Baiklah, soal selanjutnya yaitu 512.000 akar pangkat 3. Penyelesaian. Tahap A, berikan tanda titik dengan cara menghitung dari belakang pada bilangan akar pangkat 3. Contoh 512.000. Langkah B, lihat angka yang berada di depan titik yaitu 512. Langkah C, konversikan angka tersebut pada kolom kedua untuk bilangan puluhannya, yaitu angka 8. D, langkah selanjutnya, lihat angka satuan dari bilangan akar pangkat 3, yaitu angka 0. D, konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk bilangan satuan 0. Langkah F, gabungkan dua angka tersebut yang diperoleh dari langkah C dan langkah E sebagai hasil akhir dari bilangan akar pangkat 3 yaitu 80. Dari penjelasan tersebut dapat diringkas bahwa angka di depan tanda titik yaitu 512, HA angka puluhan yaitu 8, angka satuan 0, HA angka satuan juga 0. Jadi hasilnya adalah 80. Baiklah, soalnya 91.125 akar pangkat 3. Penyelesaian. Tahap A, berikan tanda titik dengan cara menghitung dari belakang pada bilangan akar pangkat 3. Contoh 91.125. Langkah B, lihat angka yang berada di depan titik.
yaitu 91. Langkah C, konversikan angka tersebut pada kolom kedua untuk bilangan puluhannya, yaitu angka 4. Langkah D, lihat angka satuan dari bilangan akar pangkat 3, yaitu angka 5. Langkah E, konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk bilangan satuan, yaitu angka 5. Langkah F, gabungkan dua angka tersebut yang diperoleh dari langkah C dan langkah E sebagai hasil akhir dari bilangan akar pangkat 3, yaitu 45. Dari penjelasan tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Angka di depan tanda titik 91. HA angka puluhan 4. Angka satuan 5. HA angka satuan yaitu 5. Jadi hasil akhirnya yaitu 40. Konsep penarikan akar pangkat 2. Tentukan hasil dari akar 6400. Penyelesaian. Bilangan prima, bilangan cacah 6400 dibagi 2 3200, dibagi 2 1600, dibagi 2 800, dibagi 2 400, dibagi 2 200, dibagi 2 100, dibagi 2 50, dibagi 2 25, dibagi 5 5, dibagi 5 sama dengan 1. Akar 6400 sama dengan 2 akar 8 dikali 5 akar 2 sama dengan 2 8 per 8 dikali 5 2 per 2 sama dengan 2 akar 8 5 akar 2. 6400 sama dengan 2 akar 8 dikali 5 akar 2. Jadi akar dari 6400 adalah 80. Tentukanlah hasil dari akar 8100. Penyelesaian. 8100 dibagi 2 sama dengan 4050, dibagi 2 2025, dibagi 3 675, dibagi 3 225, dibagi 3 75, dibagi 3 25, dibagi 5 sama dengan 5, dibagi 5 sama dengan 1. Jadi akar dari 8100 sama dengan akar 2 akar 2 dikali 3 akar 4 dikali 5 akar 2 sama dengan 2 per 2 dikali 3 4 per 4 dikali 5 2 per 2 sama dengan 2 akar 2 3 akar 4 5 akar 2. Hasilnya yaitu 8100 sama dengan 2 akar 2, 3 akar 4, 5 akar 2. Jadi 8100 sama dengan 90. Baiklah, mungkin ini saja video UAS dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.